Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Desi. Hari ini saya akan membahas mengenai materi menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Tapi sebelum saya lanjut ke materi, saya mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah like, comment, and subscribe. Dan buat yang belum di subscribe dulu ya teman-teman. Baik, langsung aja kita ke contoh soalnya. Tapi sebelum itu saya mau ngingetin buat teman-teman kalau materi KPK ini udah pernah diajarin di kelas SD ya. Jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil atau kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh soal yang pertama, tentukan KPK dari 90 dan 168. Langkah yang pertama adalah kita akan menyatakan bilangan 90 itu ke dalam bentuk faktorisasi prima. Jadi kita mau cari dulu faktor-faktornya ya. 90. Caranya yaitu dibagi dulu dengan angka yang paling kecil. Kan nggak mungkin angka 1 ya, jadi kita mulai dari angka 2. Bisa ya dibagi angka 2. 90 bagi 2 adalah 45. 45 kita bagi 2 nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita bagi 3, yaitu angka 15. 15 kita bagi 2 juga nggak bisa. Jadi kita bagi 3, yaitu 3 hasilnya 5. Nah ini merupakan faktorisasi primanya. Nah kemudian yang 168 sama ya caranya. Kita bagi 2, hasilnya 84. Kita bagi 2 lagi, 42. Kita bagi 2 masih bisa ya, 21. Lalu kita bagi 3, maka hasilnya 7. Nah ini ya teman-teman faktornya. Nah sekarang kita data dulu ya. Langkah yang kedua yaitu kita data dulu 90 itu berapa aja faktornya. 2 ya, 2 dikali 3 nya ada 2, jadi 3 pangkat 2. Kemudian dikali 5. Dari sini ya teman-teman, dari sini nih kita data. Kemudian 168. Yang 168 itu 2-nya ada 3, jadi kita tulis 2 pangkat 3 dikali dengan 3, 3-nya ada 1 ya teman-teman, dan ada dikali 7. Nah setelah kita udah data nih, langkah selanjutnya adalah mengalihkan semua faktor-faktor yang sama maupun tidak sama nih, kita kalikan semua. Tetapi dengan catatan jika ada faktor prima yang sama pada kedua bilangan, maka pilih angka yang tertinggi. Jadi KPK-nya 2 ada yang sama ya. Di 90 ada angka 2, di 168 juga ada angka 2. Tapi kita pilih dari angka yang tertinggi, yaitu 2 pangkat 3. Nah 3-nya juga ada sama nih. 3-nya yang 90 ada 3 kuadrat, yang 168 ada 3. Jadi kita pilih yang terbesar, 3 pangkat 2. Kemudian karena 5 sama 7 ini nggak ada yang sama, tetap kita tulis, kita ikut kalau KPK semuanya dikali. Nah sampai di sini kita udah tinggal kaliin aja berarti teman-teman. 2 pangkat 3 itu berapa, dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Jadi hasilnya 2520. Nah ini KPK-nya teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham gimana caranya kita cari KPK dari dua bilangan atau lebih nanti. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan KPK dari 12 dan 28. 12 ya teman-teman, sama. Langkah pertamanya adalah kita mau cari dulu nih 12, kita bagi 2 hasilnya 6. 6 kita bagi 2 hasilnya 3. Nah udah selesai ya teman-teman, karena 3 udah paling kecil tuh. Selanjutnya 28 kita bagi 2 hasilnya 14. 14 kita bagi 2 hasilnya 7. Udah selesai ya sampai 7. Angka yang kedua kita data.
Jadi 12 itu berapa aja faktornya? Duanya ada 2 ya, berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Kemudian 28, duanya juga ada 2, jadi 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, sekarang kita mau cari KPK-nya. Nah, jadi sama seperti penjelasan yang tadi ya. Jadi kalau kita mau nyari KPK, pertama apabila ada angka yang sama, maka kita ambil yang tertinggi. Karena ini kebetulan 2 pangkat 2 semua, jadi kita tulis ya salah satu. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Karena semua meskipun nggak ada angka yang sama pun, kalau KPK kita tetap kalikan semuanya ya teman-teman. 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 3, 12. 12 dikali dengan 7 yaitu 84. Nah, jadi udah ketemu nih teman-teman, KPK-nya 84. Nah, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman makin paham nih gimana caranya nyari KPK dari 2 bilangan. Mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan KPK dari 16, 24 dan 36. Ini ada 3 teman-teman. Sama caranya, kita buat satu-satu dulu. Yang pertama kita cari 16. 16 kita bagi 2. Hasilnya 8. 8 kita bagi 2, 4. 4 kita bagi 2, 2. Nah, selanjutnya 24. 24 kita bagi 2, hasilnya 12. 12 kita bagi 2, hasilnya 6. 6 kita bagi 2, hasilnya 3. Udah selesai sampai yang terkecil. Selanjutnya 36. 36 kita bagi 2, itu hasilnya 18. 18 kita bagi 2, hasilnya 9. 9 nggak bisa ya kita bagi 2, jadi kita bagi 3, hasilnya 3. Nah, sampai di sini udah selesai nih semuanya. Kemudian langkah selanjutnya kita mau data. Dari 16 tadi ada 2 pangkat 4. Kebetulan tadi 2 semua ya. Kemudian yang 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Hasilnya 36. 36 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kemudian kita mau cari KPK. Ingat ya, KPK semuanya dikali, baik angka yang sama maupun angka yang tidak sama itu dikali semuanya. Dan catatan, jika ada angka yang sama, kita pilih angka yang tertinggi. Jadi di sini yang kita pakai adalah 2 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 2 ya. 2 pangkat 4 itu adalah 16. 9, 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 16 dikali 9 itu 144. Nah, ini merupakan KPK dari 16, 24, dan 36. Mudah-mudahan makin kesini teman-teman makin paham gimana caranya mencari nilai dari KPK. Nah, selanjutnya contoh soal yang keempat. Tentukan KPK dari 24, 48, dan 72. Oke, yang pertama sama langkahnya, kita mau cari faktornya dulu. 24 kita bagi 2 ya, 12. 12 kita bagi 2, 6. 6 kita bagi 2, 3. Nah, selanjutnya 48 kita bagi 2, 24. 24 kita bagi 2, 12. 12 kita bagi 2, 6. 6 kita bagi 2 yaitu 3. Kemudian satu lagi 72. 72 kita bagi 2, 36. 36 kita bagi 2, 18. 18 bagi 2, 9. 9 bagi 3, 3.
Nah, sampai di sini udah selesai kita buat faktornya. Kemudian kita catat dulu faktornya tadi yang 24 itu 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Kemudian yang 48 2 pangkat 4 dikali 3. Kemudian yang 72 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Sekarang kita mau cari KPK. Nah, yang pertama kita mau duanya semua punya 2 ya. Yang 24 punya 2 pangkat 3, 48 2 pangkat 4, 72 2 pangkat 3. Nah, berarti kita pakai yang terbesar yaitu 2 pangkat 4. Kemudian 3-3-nya juga punya 3. 24 ada 1, 48 ada 1, dan 72 ada 2 3-nya. Jadi 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 itu 16, 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 16 dikali 9 yaitu 144. Jadi KPK dari 3 bilangan di atas yaitu 24, 48, dan 72, KPK-nya adalah 144. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman makin paham gimana caranya mencari KPK. Selanjutnya, yang terakhir, apakah 480 merupakan KPK dari 120 dan 160? Jelaskan. Jadi untuk menjawab soal yang ini sama ya, kita mencari dulu nilai KPK-nya. Apakah benar nanti di akhir ketemunya adalah 480? Nah, jadi kita buktikan dulu ya teman-teman. Yang pertama kita mau cari faktornya 120. Kita bagi 2 ya, 60 kita bagi 2 30 kita bagi 2 15 kan gak bisa dibagi 2, jadi kita bagi 3 yaitu 5. Selanjutnya 160 kita bagi 2 yaitu 80 bagi 2 yaitu 40 bagi 2 20 bagi 2 10 ya. 10 bagi 2 adalah 5. Nah, jadi selesai. Jadi yang 120 itu 2-nya ada 3 dikali 3 dan dikali 5 ya. 160 2-nya ada 5 dikali dengan 5. Oke, sekarang kita data dulu biar nggak bingung. Yang 120 tadi yaitu 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3 dikali 3 dikali dengan 5. Kemudian yang 160 itu 2 pangkat 5 dikali dengan 5. Sekarang kita cari KPK. Nah, 120 dan 160 sama-sama mempunyai angka 2 ya. Tapi yang terbesar adalah 2 pangkat 5. Jadi kita pakainya yang 2 pangkat 5 dikali dengan 3 dikali dengan 5. Langsung aja kita kalikan, hasilnya adalah 480. Nah, berarti jawabannya adalah benar ya. KPK dari 120 dan 160 adalah 480. Nah, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham gimana caranya mencari nilai KPK. Jadi saya simpulkan ya, bahwa cara mencari KPK yang pertama adalah menyatakan bilangan, kedua bilangan atau ketiga bilangan dalam soal itu ke dalam bentuk faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima itu yang seperti tadi, kita buat seperti pohon. Jadi kita bagi 2 dari angka yang paling kecil ya, sampai angka yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian langkah yang kedua dicatat nih, ditulis. Misalkan tadi ada bilangan 90. Nah, 90 itu ternyata faktornya berapa aja? Apakah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5? Nah, seperti itu. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah mengalihkan semua faktor-faktor baik yang sama maupun yang tidak sama dalam semua bilangan itu. Kemudian ada catatan, jika terdapat faktor prima yang sama pada bilangan tersebut, maka pilih yang tertinggi nilainya. Nah, sampai di situ langsung dikalikan semuanya. Nah, sudahlah ketemu KPK. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.
Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan materinya bermanfaat buat kalian, menambahkan ilmu, menambah wawasan, dan